Seorang ibu di Lampung Timur tega menelantarkan hingga tidak mau mengakui anaknya sebagai anak usai dilahirkan pada Selasa 24 November 2020 di Sumur Kucing, Kecamatan Pasir Sakti. Anak siapa yang dikasih ke saya? Saat ditemui, YS bahkan membuat surat pernyataan untuk menguatkan bahwa dirinya tidak hamil dan melahirkan. Perutnya yang besar kemarin dikarenakan asam lambung, ungkapnya. Sedangkan dari keterangan bidan yang menangani persalinan mengatakan telah kedatangan pasangan yang mengaku suami istri. Mereka mengaku dari Desa Karya Makmur, Labuan Maringgai. Yang perempuan mengenalkan diri bernama YS, sedangkan yang laki-laki mengatakan bernama ST, kata Uki Minggu 29 November 2020. Yang melahirkan di sini? Iya. Kapan itu, Bu? Hari Senin malam Selasa. Tanggal berapa itu? Senin. Minggu ini kemarin ya? Iya. Jadi waktu kesini siapa yang mengantarkan? Suami dan dukun. Suami dan dukun. Nama suami siapa, Bu? Nama suaminya. Jadi ada seorang laki-laki yang disebut, dia mengaku sebagai suami atau Sebagai suami. dia sendiri yang mengatakan sebagai suami? Namanya Sutikno. Jadi jenis kelamin bayi itu sendiri apa? Perempuan. Kalau untuk kelahiran normal, Bu ya. Jadi setelah kelahiran itu si bayi dibawa pulang esok harinya atau bagaimana? Iya, esok harinya pagi. Tidak ada kelainan ya pada bayi itu ya? Sehat ya? Cukup saya, Bang. Hal yang sama dikatakan oleh Siti Halimah, penanggung jawab Panti Asuhan Sarif Hidayatullah. Bayi berjenis kelamin perempuan ditaruh di sini oleh warga dari Karya Makmur. Keduanya mengaku pasutri saat menaruh bayi mereka di sini, katanya. Tipe 5 ke ketua yayasan. Saya pembinanya. Oh, pembina. Kalau ini ketua. Oh iya, pembina yayasan apa nama yayasan kita? Sarif Hidayatullah. Sarif Hidayatullah. Iya. Dia larinya ke apa ini? Fokusnya ke apa? Fokusnya kita di sini untuk mengasuh anak-anak yatim, terus anak terlantar, kurang mampu. Oh, 3 kriteria ya. Anak terlantar, anak yatim, dan anak kurang mampu. Iya. Nah, minggu ini kabarnya di panti asuh ini, itu ada seorang perempuan dari Karya Makmur yang menaruh anak di sini. Iya. Siapa itu, Bu? Namanya Dia kesini sendiri atau sama suaminya. Sama suaminya? Iya. Siapa nama suami? Itu pengakuan dari suaminya sendiri atau dari? Ya berdua, mereka berdua. Oh, mereka berdua mengatakan itu anak mereka dan kami adalah orang tuanya, seperti itu. Iya begitu. Jadi ketika di sini itu apa yang disampaikan dia, Bu? Ceritanya begini, malam itu katanya dia habis melahirkan di Bidan Uki. Nah, dia pas keadaannya sore lah waktu itu, jam 3 lah ya, jam 3 jam 4 itu dia memang mencari yayasan. Oh, gitu. Tapi dia lupa gitu, maksudnya karena ini kan tadinya belum jadi, dia tahu yang di belakang. Oh iya. Nah dia bingung. Nah sampai di pom balik lagi, tanya dia ke tukang warung. Nah kebenaran sama tukang warung itu dijelaskan ini tempatnya. Jadi dia ke sini itu tuh langsung datang, langsung masuk aja dia. Masuk enggak, ini lagi mungkin saking bingungnya kali ya. Nah sudah kayak gitu, saya silakan duduk berdua, saya menceritakan ya dia bahwa dia itu katanya nggak disetujui sama orang tuanya itu perkawinan mereka ini gitu. Coba Bu, maaf, diulang lagi. Apa kata dia? Ya kata dia ini nggak disetujui sama orang tuanya. Oh begitu. Begitu intinya. Artinya, kenapa anak ini ditaruh di sini? Begitu. Oh artinya katakanlah pengakuan mereka, pernikahan mereka itu orang tua mereka tidak ada yang menyetujui. Betul. Nah makanya itu kata dia, karena dia senang sama ini laki-laki ini, makanya kawin lagi lah. Termasuk nikah siri kata dia. Ya saya bilang ya namanya kebenaran. Saya di ini anak perempuan lagi, memang saya nggak ada anak perempuan kan, anak saya laki-laki semua. Oh saya langsung anggap, langsung ya udah Bu, biar saya aja, saya yang. Nah terus dia ngomong begini,
minta berapa? Lah saya bilang enggak, saya nggak minta apa-apa. Yang penting intinya itu terserah ibu. Saya bilang itu niat saya di sini memang di sini tempatnya kita mengurus anak-anak. Oh begitu, artinya dia menawarkan sesuatu gitu ya. Betul. Cuman karena memang kita bergerak di bidang sosial, Betul. kita menolak katakanlah Iya. seperti itu. Nah setelah itu Bu? Ya sudah sih ya, dia artinya merasa proud. Oh merasa Iya, pikirannya inilah gitu. tenang gitu. Tenang. Nah, Setelah itu ya agak lama ngobrol, setelah nah sudah kayak gitu, apa namanya, pamit lah. Maksud begini, malah ini kan si bayi ini kan nggak ada alat-alat nih. Oh iya. Saya kan bingung. Nggak ada Waduh, perlengkapan. kayak mana nih? Nggak ada untuk mandinya, nggak ada untuk apa. Saya suruh dia belanja. Oh iya. Bener. Akhirnya dia baru belanja juga itu, belanja. Agak sore ini anak kan masih di sini nih, itu belum mandi belum apa pak anak itu. Oh jadi waktu Hari-harinya itu dikubur. artinya katakanlah habis pulang Ma- dari melahirkan Bidan. di bidan itu langsung memang hari berhenti itu ke sini. sorenya itu tujuannya memang dia mau nyari yayasan ini karena katanya dia pernah ke sini sebelum kejadian ini mungkin ya pak ya. Sudah ini anak kawannya itu katanya ulang tahun di sini. Oh iya. Makanya dia ke sini. Niatnya intinya ke sinilah. Iya, iya. Gitu. Nah itu ada nggak janji-janji artinya begini Bu, nanti setiap 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali atau katakanlah setahun 3 kali nanti saya nengokin keadaan anak saya gitu, ada nggak? Enggak, belum. Belum ada. Cuman waktu kemarin ini dia kesini tengok sih, nanyain susunya cocok enggak gitu, ngepel sama bapak. Saya bilang cocok, anaknya doyan banget susu, kuat banget itu. Jadi dari setelah ditaruh di sini katakanlah memang si anak itu Iya. itu tidak menerima ASI dari ibunya seperti itu. Enggak, Enggak sama ya. sekali. Kalau bapaknya sendiri Bu yang mengaku bapak dia tadi pernah kesini juga nggak? Setelah Iya berdua. mereka berdua. Iya. Mereka nangis nggak Bu waktu nengok yang kedua itu? Nah, istrinya Istrinya. Nah, setelah begini, setelah ditinggal kan ini anak ditinggal nih, ya. Itu dia meluk saya sembari nangis, mungkin terharu kali ya. Si ibunya. Si ibunya. Saya bilang ya namanya kita nggak tahu, namanya kita ya saya karena katanya nggak disetujui sama orang tuanya itu tadi, ya mungkin problem gitu ya namanya rumah tangga. Saya bilang kasihan amat si bayi ini kan gitu, kalau memang dia kayak gitu kan begituannya, ya saya kuatkan lah gitu hatinya biar ini. Ya besoknya dia ngebel, ya itu nanya ini. Oh dia sempat komunikasi dengan ibu dan telepon. Iya. Kalau untuk keadaan anak saat ini seperti apa Bu? Ya, Keadaan anaknya saat ini seperti apa? Sehat atau bagaimana? alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah sehat ya. sudah diberi nama siapa? Belum. Pusatnya aja belum kupat. Oh, Belum iya. lepas Bu ya. Belum. Makanya saya ini banget itu. Belum kupat. Ini rencananya mau puputan ini, rencananya dia mau kesini sih. Katanya. Kata dia, itu sembari mau ini juga Kasih nama lah. Iya, kasih nama lah. Ya tadinya, ya kata saya sepatasnya ibu bapak lah, karena kan orang tuanya saya berasa gituin. Ya udah kata dia lah, nanti kita cari nama katanya yang Sudah ada serah terima berita acara. belum Belum ada. Berarti ini hari keberapa Bu? ini kelima kalau nggak Hari salah. kelima. Hari kelima kalau nggak Hari salah. Selasa sudah. Selasa. Iya. Saya cukup ambil lagi. Sementara itu, Rini Mulyati, Ketua Lembaga Pelindungan Anak LPAI Lampung Timur, mengutuk tindakan penelantaran itu. Kami sangat menyayangkan di Lampung Timur ada ibu yang tidak berperi kemanusiaan, katanya pada Senin 30 November 2020. Agus Ansori, Lantang TV melaporkan dari Lampung Timur. LPAI itu menyikapi seperti apa Bu? Adanya ibu yang melantarkan anaknya di panti asuhan di Lampung Timur. Yang pasti kalau bicara soal kelembagaan ya, kami dari LPAI sangat menyayangkan adanya ibu yang bisa saya katakan ini tidak berperi kemanusiaan. Karena bagi seorang ibu seharusnya ketika dia melahirkan, dia harus mengakui bahwa dia sedang dititipkan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk menjaga salah satu makhluk ciptaannya. Apalagi di Indonesia, anak Indonesia ini memang dilindungi oleh hukum. Jadi lebih kepada pembiaran hal-hal seperti ini sangat disayangkan. Kalau ke depan ini memang masih berlanjut, memang perlu seluruh stakeholder ini bekerja sama agar tidak ada kejadian seperti ini yang terulang lagi. Kalau dari undang-undang anak sendiri, itu ada nggak sih pasal yang mengatur tentang pelatihan anak? Ada. Kalau mengacu Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 ya. Ya. 2014 kita mengacu kalau ada pembuangan ataupun istilahnya ditelantarkan oleh orang tuanya. Kita apalagi ini anak yang baru lahir terus tidak diakui sama orang tua itu sendiri, kami akan mendesak Polres Lampung Timur untuk mengacu kepada pasal 308 junto 305 306. Ancamannya kalau ini mohon maaf ya bukan ahli hukum, tapi kalau tidak salah lihat di undang-undang itu ancaman pidananya di atas 5 tahun. Artinya dari LPS ini sudah mulai berkoordinasi belum dengan Polres Lampung Timur? Kami sudah koordinasi dengan Polres Lampung Timur dengan kanit PPN itu sendiri. Oh, jadi ada agenda mau pemanggilan atau bagaimana? Itu kami sudah mengagendakan rencana kami dengan Polres Lampung Timur untuk turun langsung hari Rabu bersama-sama untuk observasi. Yang pasti pertama observasi kalau dari kami kelembagaan, karena kalau dari penindakan hukumnya nanti itu ada bicaranya dari Polres. Kalau secara kelembagaan pada umumnya kami melihat kasus kekerasan anak itu yang pertama itu yang kami lakukan adalah observasi. Artinya di sini kami mendatangi korban, melihat keadaan si bayi ini seperti apa, kemudian yang pasti kepada pihak-pihak yang sekarang ini sedang menampung anak ini, saya secara pribadi maupun secara kelembagaan mengucapkan terima kasih masih mau melindungi anak Lampung Timur. Kalau sejauh ini untuk penelantaran anak ini apakah memang sering terjadi atau bagaimana Bu di Lampung Timur? Kalau untuk secara kelembagaan kami pernah menerima ada 3 laporan yang seperti ini. Waktu itu ya cukup sering lah kalau saya lihat, cukup sering. Ini karena memang ya mungkin sosialisasi tentang perlindungan anaknya belum terlalu sampai, atau mungkin pemahaman masyarakat tentang perlindungan anaknya sendiri memang belum sampai ke intisarinya. Padahal sebagai orang tua yang bijak seharusnya saya mengimbau untuk semua perempuan yang ada di Lampung Timur, jangankan Lampung Timur, untuk seluruh Indonesia. Ketika kita menjadi seorang ibu, maka kita sedang dititipkan amanah oleh Tuhan. Nah, jagalah itu dengan baik. Jangan sampai ditelantarkan, apalagi sampai dibuang. Anak itu tidak ada yang terlahir berdosa. Jika ada kesalahan, mungkin itu kesalahan dari perilaku sebagai orang tua. Begitu. Nah, Sini dulu. Maaf ya Pak ya. Ini bukti-bukti kami. Ini bukti kami ya Bu ya. Bukan nggak boleh saya kamu tuh bikin malu saya kamu tuh. Hah? Kenapa ini anak nggak kamu akuin? Hah? Kenapa? Sini dulu. Ibu sini, ibu nanti anak jatuh tuh Bu. Kok bisa? Seorang ibu nggak mengakui anak ini anak siapa? Yang kamu titipin sama saya itu. Ibu di luar aja Bu, sini Bu. Sama ibu sini aja nanti jatuh Bu. Kamu bikin nama jelek papi saya kalau kayak gitu caranya. Kenapa? Ya kenapa kok kamu nggak mengakui anak ini sebagai anak kamu? Kenapa? Bukan apanya yang bukan? Memang bukan anak saya. Lah terus ini anak siapa? Anak siapa? Jawab. Pak Agus panggil bidan. Panggil bidan Pak Agus. Jemput bidan Pak Agus. Jemput bidan ya. Jawab. Dulu. Ibu di sini Bu. Ibu. Saya mau kencing dulu. Kalau yang Alhamdulillah ini adanya kencing. Matiin aja kipas.